Om Swastiastu. Hubungan Puri Pemayun Kesiman atau Jero Gede Kedaton Kesiman dengan Puri Gede Kesiman. Warga Puri Pemayun Kesiman atau Jero Gede Kedaton Kesiman merupakan keturunan dari Kiai Anglurah Pemecutan Sakti alias Kiai Anglurah Pemecutan III. Ketika itu, kedudukan Kiai Anglurah Pemecutan Sakti alias Kiai Anglurah Pemecutan III sebagai pendamping Raja Kiai Anglurah Jambe Tangkeban. Pada masa pemerintahan mereka berdua, terjadi gangguan keamanan di wilayah timur Kerajaan Badung. Untuk mengatasi gangguan keamanan itu, lalu ditugaskanlah putra kedua Kiai Anglurah Pemecutan III dari hasil perkawinannya dengan putri keturunan Kiai Tumbak Bayuh dari Puri Glogor yang bernama I Gusti Ngurah Mayun. Beliau beserta pasukannya selanjutnya berhasil mengatasi gangguan keamanan di wilayah timur Kerajaan Badung. Setelah situasi aman, I Gusti Ngurah Mayun kemudian mendirikan Puri Pemayun Kesiman yang juga disebut Jero Gede Kedaton Kesiman yang terletak di sebelah barat Pura Petilan Pengrebongan. Setelah tinggal menetap di Puri Pemayun Kesiman, I Gusti Ngurah Mayun banyak menurunkan keturunan. Akan tetapi, kebanyakan dari putra-putri beliau pindah mengalih ke tempat lain. Setelah menurunkan keturunan sampai tingkat kumpi, keturunan I Gusti Ngurah Mayun yang masih tinggal di Puri Pemayun Kesiman adalah anak agung istri Putu Ngurah dan anak agung Alit Ngurah. Akan tetapi, anak agung Alit Ngurah pun kemudian meninggalkan Puri, pindah dan menetap di Penatih. Tinggallah anak agung istri Putu Ngurah saja yang masih menetap tinggal di Puri Pemayun Kesiman. Kiai Anglurah Pemecutan III di samping memiliki keturunan dari hasil perkawinannya dengan putri keturunan Kiai Tumbak Bayuh dari Puri Glogor, Kiai Anglurah Pemecutan III juga memiliki keturunan dari istri bernama Ni Gusti Ayu Bongan, putri Raja Pupuan Mengui, yaitu seorang putra bernama Kiai Agung Gede Oke. Kiai Agung Gede Oke itu kemudian dibuatkan puri bernama Puri Kaleran Pemecutan. Kiai Agung Gede Oke setelah menikah selanjutnya menurunkan putra bernama Kiai Anglurah Gede Ngurah. Kiai Anglurah Gede Ngurah kemudian menurunkan 5 orang putra. Dari istri putri Kiai Lanang Krobokan dari Jero Krobokan Kajanan, beliau menurunkan 3 orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang kemudian menjadi pendiri Puri Denpasar. I Gusti Ngurah Rai, putranya itu yang menyebabkan berakhirnya masa pemerintahan kejambean, dan seorang putri yang diperistri oleh Ida Pedanda Made Ngenjung. Dari istri yang berasal dari Pemedelan, Kiai Anglurah Gede Ngurah menurunkan seorang putra bernama I Gusti Alit Pemecutan, yang kemudian mendirikan Puri Kaleran Kanginan. Dan dari istri Jero Tegal Agung,
putri Kiai Made Tegal, Kiai Anglurah Gede Ngurah juga menurunkan seorang putra, yaitu I Gusti Ngurah Ketut Tegal. Kemudian mendirikan Jero Tegal Jematang. Salah satu dari putra cucu Kiai Anglurah Pemecutan III, putra Kiai Anglurah Gede Ngurah yang bernama I Gusti Ngurah Made Pemecutan, kemudian memperistri Gusti Ayu Made Jambe, adik Raja Kiai Anglurah Jambe Kesatria, Raja Puri Alang Badung. Pada masa pemerintahan Raja Kiai Anglurah Jambe Kesatria, I Gusti Ngurah Made Pemecutan diberi kepercayaan membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Begitu juga adiknya yang bernama I Gusti Ngurah Rai dipercaya sebagai pemelihara ayam aduan raja. Karena ahli dalam mengurus ayam, yang menyebabkan ayam aduan raja selalu menang, menjadikan I Gusti Ngurah Rai disayangi oleh raja dan mendapat kebebasan untuk keluar masuk puri. Kebebasan itu ternyata menimbulkan musibah terhadap I Gusti Ngurah Rai sendiri. Karena I Gusti Ngurah Rai kemudian dituduh telah berselingkuh dengan salah satu istri muda raja. Tuduhan itu mengakibatkan I Gusti Ngurah Rai dijatuhi hukuman mati oleh raja. Mendengar keputusan hukuman mati itu, I Gusti Ngurah Rai kemudian melarikan diri sampai ke kerajaan Mataram Lombok. I Gusti Ngurah Rai kemudian menyusun kekuatan untuk mengalahkan Kiai Anglurah Jambe Kesatria. Akhirnya, pada tahun 1779, I Gusti Ngurah Rai berhasil membunuh Kiai Anglurah Jambe Kesatria. Gugurnya Kiai Anglurah Jambe Kesatria ternyata merupakan akhir dari masa pemerintahan kejambean di Badung. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Kiai Anglurah Jambe Kesatria menyerahkan permaisurinya, putri Kiai Anglurah Pemecutan V, agar dijadikan permaisuri dan menyerahkan kedudukannya sebagai Raja Badung kepada iparnya, I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Setelah menerima mandat, I Gusti Ngurah Made Pemecutan kemudian berkuasa. Selanjutnya, 9 tahun kemudian, tahun 1788, beliau mendirikan puri baru, yaitu Puri Denpasar, dan selanjutnya menjadi Raja Denpasar pertama. Raja Denpasar pertama, I Gusti Ngurah Made Pemecutan, mempunyai beberapa orang putra dan putri, yaitu dari hasil perkawinannya dengan janda Kiai Anglurah Jambe Kesatria menurunkan seorang putra bernama I Gusti Gede Ngurah Pemecutan sebagai putra mahkota. Dari permaisuri, adik tiri dari Kiai Anglurah Jambe Kesatria, menurunkan seorang putra bernama Kiai Agung Ngurah Jambe, yang kemudian mendirikan Jero Jambe. Dari hasil perkawinannya dengan putri Kiai Lanang Pegandang dari Jero Pegandang, Alang Kajeng menurunkan seorang putra. Setelah putranya itu memperistri anak agung istri Putu Ngurah dari Puri Pemayun Kesiman dan kemudian tinggal di Puri Pemayun Kesiman, beliau bergelar Kiai Agung Gede Kesiman. Begitu pula dari istri yang lainnya, Raja I Gusti Ngurah Made Pemecutan menurunkan banyak putra.
Kiai Agung Gede Kesiman selanjutnya menetap di Puri Pemayun Kesiman. Akan tetapi, tidak lama berselang datanglah saudara-saudara istrinya yang sebelumnya telah meninggalkan Puri, kembali lagi ke Puri Pemayun Kesiman, menuntut hak atas Puri Pemayun Kesiman. Karena menyadari mereka semua adalah saudara yang berasal dari leluhur yang sama, yaitu Kiai Anglurah Pemecutan Sakti alias Kiai Anglurah Pemecutan 3, maka untuk menghindari pertikaian, akhirnya Kiai Agung Gede Kesiman mengalah pindah dan mendirikan puri baru. Puri baru itu selanjutnya dikenal dengan nama Puri Gede Kesiman. Dalam perkembangannya kemudian menjadikan hubungan antara Puri Pemayun Kesiman dengan Puri Gede Kesiman berjalan dengan baik dan rukun. Itulah cerita mengenai hubungan antara Puri Pemayun Kesiman atau Jero Gede Kedaton Kesiman dengan Puri Gede Kesiman. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.